Oke guys, Alekin di sini. Apa kabar kalian semua para pecinta makhluk hidup di luar sana? Dan yang suka gemes-gemes sendiri tiap lihat hewan gemoy. Apakah kalian juga akan gemes melihat hewan yang dijadikan pertunjukan sirkus dan aksi? Atau kalian sedih nih melihatnya? Karena hari ini gue akan menjelaskan rangkuman film drama yang berjudul The One and Only Ivan. Film ini dirilis pada tahun 2020 yang menceritakan tentang seekor gorila yang puluhan tahun mendekam di sebuah sirkus. Yang mana dia tidak pernah merasakan kehidupan alam liar seperti seharusnya. Walaupun gorila ini mendapat cinta yang begitu besar dari orang tua manusianya, apakah benar dia bahagia terkurung di kandang besi? Penasaran kan? Yuk tonton sampai habis, jangan di skip-skip ya. Karena film ini diadaptasi dari kisah nyata dan jangan sampai kalian nggak lihat endingnya yang sangat mengandung wibu ini. Bawang maksudnya. Tapi peringatan, video ini mengandung full spoiler, jangan lupa ambil camilan, siapin tisu, buat posisi rebahan, and welcome to upload Alekin Plot. Ivan, seekor gorila yang juga seleb papan atas lagi di pertunjukan sirkus sedang mengenalkan teman-temannya ke penonton. Walaupun cuma gorila, Ivan punya banyak bestie dan mutualan loh. Ada ayam yang jago baseball, anjing laut yang suka main bola, kelinci yang titisan Vin Diesel karena suka racing, dan temennya Ivan yang paling tua, Stella, si gajah bijak. Nah, kalau bakat Ivan sih cuma acting, yaitu acting marah, mukul dada, dan mengaum. Bahkan actingnya Ivan dulu selalu bisa masuk FYP, tapi makin kesini pertunjukan Ivan dan kawan-kawannya nggak lagi banyak penonton guys. Ya karena anak zaman now kan doyannya tiktokan nggak halu, main app, jadinya pertunjukan cupu macam sirkusnya Ivan nggak greget lagi bagi zaman now. Sampai-sampai sirkus mereka nyaris gulung tikar karena nggak mampu bayar uang sewa. Ivan tahu semua ini dari curhatan bapak sirkus bernama Mac yang emang sering curhat ke dia. Tapi ya karena Ivan cuma gorila, ya kali Ivan bisa balas omongannya si bapak. Ivan pun jadi ikutan overthinking. Terlebih karyawan sirkus lain juga lagi butuh duit untuk ngobatin istrinya yang sakit-sakitan. Di malam hari, Ivan nyurahin pikirannya ke Stella si gajah. Dan mereka sama-sama begadang, galau-galauan mikirin nasib sirkus yang makin suram. Ivan sok kuat dengan bilang, kan aku star utamanya, bisalah aku atasin, pikir Ivan. Dengan tekad kuat, Ivan memulai hari, dia optimis bakal tampil sepecah mungkin untuk bisa viral. Dan seperti biasa, Ivan tampil paling akhir, dan inilah dia pertunjukan eksklusif dari Ivan. Walaupun udah heboh sampai pakai gimmick-gimmick segala, penonton kelihatannya be aja guys. Aduh, gimana dong? Ketampanan dan pesona Ivan gak lagi bikin penontonnya deg-degan. Selesainya tampil, Ivan langsung disamperin sama bocil bernama Julia. Dia adalah anak dari pegawai sirkus yang demen nemenin dia bengong. Julia seolah sadar kalau Ivan lagi galau dan ngasih beberapa keping krayon buat ngehibur Ivan. Si gorila yang baru pertama kali pegang krayon jadi bimbang. Harus diapain nih krayon? Kalau dibuang ntar si bocil mewe. Kalau dimakan ntar dia jadi mencret. Jadi ya udahlah dibuat gambar aja lah. Dengan selembar kertas, Ivan menunjukkan bakat tersembunyinya yaitu gambar kumbang yang lagi nangkring di kaca kandangnya. Dan hasilnya... What is it? Flying cow? No. Kalau yang aku lihat sih, ini mirip Slenderman. Kalau kalian lihatnya apa? Kayaknya bakat Ivan pantasnya disembunyiin aja deh. Eits, tapi gambaran spektakuler ini dipahami sama si bocil yang langsung paham kalau Ivan lagi gambar kumbang dan bukan Slenderman. Keesokan harinya, Ivan melihat satu persatu pegawai sirkus pada resign. Tapi Ivan tetap harus terus menunjukkan aksinya dan berharap pengunjung akan meningkat. Akan tetapi, Bapak Mac punya rencana lain. Biar sirkus bisa naik pamor lagi, Bapak Mac bakal ngedatengin hewan baru yang sekiranya bisa bikin sirkus viral. Dan ternyata hewan yang didatengin adalah... Oh, si merek sarung guys. Itu loh sarung yang bisa duduk.
Sekarang di sirkus ada 2 gajah, yaitu Stella dan Ruby yang mirip Dumbo. Tapi kedatangan Ruby nggak bikin Ivan excited guys. Ivan tampak ragu kalau Ruby bisa bikin sirkus meriah lagi. Secara Ruby kan nggak punya bakat berdamage kayak yang dia punya. Gak mungkin Ruby bisa menggantikannya. Tapi loh kok. I'm not finished. Dengan mengconfuse, Ivan cuma bisa ngintip pertunjukan Ruby yang ternyata disambut meriah sama penonton. Berkat kegemoyan Ruby yang unyu, pengunjung pada gemes sama satwa satu ini. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kekesalan bagi si Ivan karena dirinya berasa lagi dikalahin sama bocil komplek. Bahkan keesokan harinya poster pertunjukan miliknya nyaris ketutupan sama bannernya si Ruby gemoy. Hari demi hari pengunjung pun datang ke sirkus cuma untuk menikmati penampilannya Ruby yang kawaii barengan dengan Stella yang jadi mentornya. Tapi suatu hari cekernya Stella tampak aneh guys. Mungkin cekernya cedera karena terlalu banyak manggung bareng Ruby kali ya. Stella nggak mau penduduk sirkus mengkhawatirkannya. Dia pun mengubah suasana sirkus dengan menceritakan kisah hidupnya kepada teman-teman satuannya. Cerita Stella berawal dari hidupnya pas masih bocil di sebuah padang rumput. Stella pernah kepleset masuk ke lumpur yang begitu dalam. Alhasil dia hanya bisa menangis meminta pertolongan karena keluarga gajahnya cuma bisa bantu doa. Tangisannya itu didengar seorang anak mirip Julia yang menyuruh semua orang desanya untuk membantu Stella bocil yang berbalut lumpur. Kisah nyata Stella ini ngebuat teman-temannya mengkaget. Masa sih manusia ada yang baik? Buktinya kita-kita aja malah diculik dari kampung halaman dan sekarang dipenjara dan juga dipaksa bekerja di sirkus. Apa mungkin di luar sana ada manusia baik yang akan membiarkan para hewan untuk hidup bebas di alam sana? Stella yang kelewat bijak pun meyakinkan kawannya kalau tidak ada yang mustahil. Manusia nggak selamanya jahat kok. Keesokan harinya ternyata ceker Stella makin parah nih sampai nggak memungkinkan Stella tampil lagi bareng Ruby. Ruby kawaii pun jadinya harus tampil solo, tapi bocil belum puber satu ini demam panggung dan nggak bakal siap mentalnya ngehadapin penonton. Ruby sampai mewek nggak mau tampil sampai bikin sirkus pending gara-gara Ruby ngumpet nggak mau naik panggung. Melihat itu, Ivan ikutan panik karena pertunjukan harus tetap berlangsung dan Ruby yang jadi bintang utamanya nggak boleh buat penonton kesal dan kecewa. Ivan yang kebawa emosi sempat ngebentak Ruby yang alhasil nih bocil makin ciut. Ivan merasa bersalah bikin bocil makin mewek dan akhirnya memendam emosinya dan nge-support Ruby, yuk bisa yuk. Ruby pun mendapatkan kepercayaan dirinya dan beraniin diri buat nongol. Dan Ruby yang malu-malu itu malah bikin penonton makin gemes parah dong. Yeay, akhirnya Ruby berhasil debut solonya dan hasilnya sukses parah. Di malam harinya, saatnya kita memasuki waktu overthinking. Ivan dan Ruby sama-sama nggak bisa tidur nih guys. Bedanya si bocil kawaii nggak bisa tidur karena lapar. Sementara Ivan insom karena lagi krisis jati diri. Melihat si bocil kelaparan, Ivan pun menggambar wortel untuk menghibur Ruby yang lagi ngidam wortel. Bocil yang emang dasarnya gampang kebujuk pun girang dapat mahakaryanya Ivan yang agak abstrak sih sebenarnya. Tapi selama si bocil senang, Ivan pun juga ikutan senang guys. Ivan nyuruh Ruby merahasiakan bakat menggambarnya ke siapapun. Repot ya bun kalau multi talenta. Ruby pun minta Ivan buat nyeritain kisah sebelum tidur, tapi beda dengan Stella yang ingat masa kecilnya, Ivan cenderung lupa sama kenangan masa bocilnya. Yang dia ingat adalah dia dari dulu nggak pernah jadi satwa liar, melainkan udah dipelihara manusia, yaitu sama si bapak Cmek. Ivan nggak pernah merasakan rumput dan perhutanan, tapi dari dulu udah familiar sama kehidupan kota dan tinggal di rumah selayaknya manusia. Keluarga yang dia ingat hanyalah Mac dan istrinya. Dan selama yang dia ingat di situ, Ivan selalu menjadi satu-satunya gorila di sana dan gak pernah ketemu gorila lain. Dan karena itulah Ivan dijuluki menjadi yang satu-satunya atau the one and only. Kehidupan di rumah bukanlah lingkungan yang sesuai bagi satwa manapun, apalagi gorila. Semakin besarnya si Ivan, semakin sering dia membuat kekacauan di rumah Mac. Sampai-sampai istri Mac yang udah terlalu capek memaklumi kelakuan Ivan dan Mac memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Hingga seumur hidup Ivan dia dihantui oleh rasa penyesalannya.
Walaupun dia nggak tahu kesalahannya apa, tapi dia cukup paham kalau dia adalah alasan kenapa istrinya Mac minta talak 3. Seberapapun kepintaran Ipan, Mac tampaknya lupa kalau Ipan tidak lebih dari sekedar hewan yang nggak bisa disamain sama manusia yang berakal. Mac akhirnya menghabiskan waktu bersama Ivan dan karena itulah dia mendirikan sirkus ini. Di tengah-tengah flashback sedihnya, Stella yang berbaring di kandang sebelah memanggil Ipan. Tahu-taunya Stella membuat permohonan kepada Ivan untuk bisa terus menjaga Ruby dan bahkan bantu membebaskan Ruby agar si bocil bisa balik ke habitat aslinya. Ivan seolah tahu kalau Stella sedang membaca wasiatnya dan seperti dugaannya, gak lama Stella pun akhirnya... Selamat tinggal Stella. Ivan pun dilanda kesedihan mendalam ditinggal sahabat lamanya dan dia pun bertekad akan melaksanakan janjinya. Tapi di sisi lain, bagi Ivan, Mac adalah kehidupannya. Gak bakal mudah untuk bisa terlepas dari Mac yang telah menyayanginya sedari mungil. Dia ingin bebas, dia pun juga ingin Ruby bebas, tapi dia masih gak bisa move on dari Mac. Gimana dong caranya? Berita Stella yang udah innalillahi membuat semua satwa sirkus mengsedih. Tapi Mac gak ingin semuanya semakin memburuk. Mac memulai harinya dengan mulai melatih Ruby beberapa trik pertunjukan. Dan di malam harinya, Ivan menghabiskan waktunya dengan kerasukan Leonardo da Vinci. Sambil menggambar, Ivan berpikir gimana caranya dia bisa bawa kabur Ruby dari tempat yang udah mulai mengeksploitasinya. Tahu-taunya gambaran isengnya Ivan dilihat Julia yang ngasih lihat gambaran itu ke Mac. Karena otaknya Mac yang udah dirasuki oleh cuan-cuan-cuan, Mac pun dapat ide buat bikin pertunjukan artistiknya Ivan. Sirkus yang nunjukin gorila bisa gambar, pasti bakal masuk FYP. Bahkan kabar ini guys sampai mau diliput sama berita nasional karena masa iya ada gorila bisa gambar. Berkat berita itu jumlah penduduk membludak menunggu penampilannya Ivan. Tapi sebenarnya Ivan pun bingung dengan situasinya sekarang guys. Dia nggak lagi menginginkan tampil di panggung dan dalam pikirannya hanya dihinggapi kebebasan yang dari dulu dia idam-idamkan. Dia mulai melihat Mac sebagai bapak serakus dan haus harta, bukan yang lagi tulus menyayanginya. Dan saat pertunjukan berlangsung, Ivan mengambil krayon dan... Ngelihat Ivan yang tiba-tiba nggak lagi dirasuki arwah Leonardo da Vinci, Mac pun kinap. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Mac pun akhirnya ngomel-ngomel ke Ivan yang udah ngebuat dia malu karena berita yang udah terlanjur kesebar dianggapnya hoax dan cari sensasi doang. Ivan pun kali ini memberanikan dirinya untuk nggak lagi dengerin ocehan si bapak tua bangka itu. Ivan pun menyusun sebuah rencana dan Bob, sahabat anjingnya, perlu melakukan sesuatu untuk membantunya. Bob sebenarnya diharamkan ada di kawasan sirkus karena doi anjing kampung biasa. Mac benci banget sama si Bob, sampai-sampai nugasin security buat mastiin Bob nyah dari sirkus. Rencana dimulai dengan Bob yang menggigit bokong semoknya si security yang bertugas. Pas bapak security semok ngejar Bob, dia malah nemuin Bob lagi rebahan di kandangnya Ivan. Ivan yang bentukannya segede bagong dan hobinya yang gimmick ngamuk ngebuat mental bapak security itu jadi breakdance. Doi gak pernah punya nyali buat deket-deket sama Ivan. Tapi malam itu si bapak security yang udah punya jimat sakti dan lihat Ivan yang udah bobo cantik memberanikan diri masuk ke kandangnya Ivan, tapi tahu-taunya... Nah lo bapak, itu item di belakang melotot siapa? Melihat Ivan yang udah nyengir di belakangnya, bapak security pun langsung mental breakdance dan pingsan. Ivan pun kemudian bisa mencuri kunci dari saku si bapak yang lagi cosplay jadi polisi tidur. Setelah itu dia pun segera membuka kandang Ruby dan sekawanan satwa lainnya. Pas udah girang, ternyata pintu depan masih kekunci guys. Saatnya berhenti menggunakan otak dan memperbanyak menggunakan otot. Dan tiba-tiba... Yes, Ivan DKK udah semakin dekat dengan kebebasan. Gak ada lagi yang bisa ngehentiin mereka. Mereka memasuki sebuah lahan yang penuh pepohonan dan mengiranya sebagai hutan habitat mereka. Tapi lah kok...
Ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Desas-desus ada hutan di sebelah sirkusnya itu ternyata cuman hutan kota doang dong. Perjalanan mereka menemukan hutan sama kayak nasibnya perjalanan Sun Wukong mencari kitab suci di barat. Gak gampang dan penuh musuh yang menghadang. Musuh pertama adalah seorang pengendara mobil yang ngeliat ada kawanan satwa lagi jalan-jalan santuy di kota. Dia pun langsung bikin thread di Twitter. Ditambah lagi si bapak polisi tidur udah kebangun dan langsung nelpon Mac yang langsung ngegap Ivan dan kawan-kawan untuk nyuruh mereka balik pulang. Berhubung Ivan kaburnya cuma ke lahan seberang sirkus, jadinya Ivan dan kawan-kawan gampang banget ketangkepnya. Perjalanan kabur mereka pun harus tutup buku karena gagal kurang riset. Sesampainya di kandang, Ruby yang mewek ingin dihibur oleh Ivan dengan memintanya untuk bercerita lagi soal kampung halamannya Ivan. Ivan yang agak amnesia tiba-tiba keinget beberapa memori masa lalunya. Ivan akhirnya bisa mengingat guys kalau dia dulu demen banget mainan lumpur untuk gambar apapun buat menghibur dirinya. Ayahnya Ivan yang takut anaknya salah gaul pun mulai mengajari Ivan bagaimana caranya jadi kuat dan serem dengan cara mukul dada dan mengaum. Ajaran ayahnya itu sampai sekarang masih diterapkan sama dia di sirkus ini. Jadi ketahuan ya guys, kalau dari dulu Ivan itu emang gemar melukis dari lumpur. Hal kedua yang Ivan paling ingat tentang masa kecilnya adalah bermain dengan saudara perempuannya bernama Teng. Ivan pun jadi keingat jika suatu hari ada insiden di hutan, dia dikagetkan dengan kehadiran sosok asing yang mengguncangkan semua gorila. Ayah Ivan menyembunyikan Ivan di pohon yang tinggi, tapi sang ayah tercinta akhirnya... Dan disitulah kali terakhir Ivan melihat keluarganya. Ivan sangat rindu terhadap adeknya sampai dia menamai boneka gorila unyu pemberian Mac sebagai Not Tag alias bukan tag si adiknya. Maksudnya boneka ini bukan adiknya dan gak ada yang bisa menggantikan sosok adiknya bahkan boneka kesayangannya sekalipun. Ya, tapi itu cara Ivan buat mencoba menghibur diri dengan terus menganggap boneka itu sebagai keluarganya. Ivan pun semakin galau dan mengsedih, keinginannya untuk bisa pulang semakin menjadi-jadi. Dan kesedihannya itu secara nggak sadar dia curahkan melalui coretan di gambarnya. Dengan cat air yang diberikan oleh Julia, Ivan menghabiskan waktu semalaman untuk melukis sesuatu di kanvas. Menuju pertunjukan sirkus dimulai, Mac dihadang oleh kawanan wartawan dan kamera yang hendak menanyakan Mac tentang kebenaran thread Twitter semalam. Tapi Mac yang jago banget alasan malah membujuk wartawan buat nonton pertunjukan sirkus untuk ngebuktiin kalau satwa-satwanya nggak ada yang kabur. Sesampainya di puncak acara, yaitu pertunjukan The One and Only Ivan, semuanya jadi shock banget karena ternyata... Sungguh membagongkan banget ada gorila yang bisa melukis sebagus ini. Dia ngegambar hutan yang dipenuhi pepohonan, rumah masa kecilnya yang lagi dia rindukan. Berbeda dengan penonton yang bertepuk tangan karena melihat gorila yang bisa melukis, tapi Julia, bocil yang selalu ada buat Ivan, mengetahui seakan gambaran itu adalah cara Ivan untuk mengode. Ivan yang cuma gorila nggak bakal bisa berkomunikasi dan ngomong apa keinginannya. Cara Ivan ini jenius banget dan lewat lukisan megahnya dia berharap gambaran itu bisa membuat penonton peka dan bisa paham isi hatinya jika tepuk tangan penonton sirkus bukanlah yang dia inginkan sebenarnya. Julia pun langsung curhat ke ayahnya yang lagi seneng nih. Akhirnya Ivan mau ngelukis dan dia ngejelasin apa makna lukisan Ivan yang sesungguhnya. Tapi sang ayah pun bingung harus ngapain untuk mewujudkan keinginan Ivan. Secara dia hanya pekerja sirkus biasa yang gak punya power. Julia pun langsung nunjuk-nunjuk mbak wartawan yang lagi ngeliput jalannya sirkus. Walaupun bimbang, sang ayah yang juga adalah pencinta hewan ini untungnya nggak buta-buta amat dan masih memiliki simpati besar terhadap Ivan. Julia pun memberanikan diri mendekati si mbak wartawan dan tahu-taunya... Remember Ivan, the gorilla that likes to draw? This painting is clearly a sign he wants to be free. Ivan yang mendengar sorakan publik menyadari kalau manusia nggak selamanya buruk. Dan kini mereka ingin membantu dirinya dan Ruby untuk dapat bebas ke habitatnya.
Berkat kecaman dan amarah publik, sirkus Mac pun harus tutup. Para satwa juga harus diambil pergi oleh dokter hewan dan jajaran ahlinya. Satu persatu hewan yang kecil-kecil udah dibawa para dokter, dan kini saatnya Ruby yang harus pergi. Walaupun Ruby menginginkan untuk dapat pergi bersama Ivan, tapi akhirnya Ruby sadar bahwa dia mempunyai takdirnya sendiri. Ruby akan berkumpul dengan para gajah lainnya dan menghabiskan waktu menjadi gajah dan tidak lagi menjadi gajah sirkus. Dan inilah saatnya Ruby berpamitan dengan Ivan. Goodbye, Ivan. Goodbye, Ruby. Sekarang hanya tinggal Ivan yang menunggu kemanakah dia akan dibawa pergi oleh para manusia. Ivan bahkan menyuruh sahabatnya Bob untuk menyelundup masuk ke kandangnya untuk bisa bersama-sama. Tapi Bob tahu bila nasibnya dan Ivan tidak bisa disatukan lagi. Bob hanyalah anjing biasa, sementara Ivan adalah gorila yang seharusnya hidup di alam bebas. Ivan pun memberikan sebuah hadiah ke sahabatnya, yaitu boneka gorila favoritnya, agar bisa menjadi pengingat bagi Bob bahwa selamanya dia akan menjadi bestinya. Bisa aja mereka terpisah jauh, tapi mereka akan selalu tahu bahwa mereka punya satu sama lain hingga akhir nanti. Di tengah-tengah ngobrol sama Bob, datanglah Mac yang memasuki kandang Ivan. Belum sempat si Bob kabur, Mac udah terlebih dahulu memergokinya masih berada di dalam sirkus. Tapi kali ini berbeda. Mac yang biasanya benci dan terus mengusirnya, membiarkan dia dan tidak menakut-nakutinya lagi. Mac pun lalu duduk di samping Ivan. Dia mau mengucapkan perpisahan terakhirnya. Nggak bisa dipungkiri, Mac emang sayang banget sama Ivan dan cintanya itu nggak bakal luntur, guys. Namun sekarang Mac tahu jika melepaskan Ivan dan mengikhlaskannya pergi adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Melepaskan seseorang memang tidak mudah, merelakan seseorang untuk pergi memang sulit. Namun memaksa dia tetap tinggal pun juga tidak akan adil baginya. Kali ini kandang Ivan tidak perlu dikunci kembali dan Ivan berhak bahagia. Dan Ivan pun menginjakkan kakinya pertama kali di rumah barunya yang dipenuhi rerumputan, bunga, dan bahkan ternyata Ivan gak bakal lagi jadi gorila satu-satunya, guys. Untuk pertama kalinya Ivan bertemu dengan spesies sejenisnya. Dan dari jauh Ivan mendengar suara sekawanan gajah. Dan dia bisa melihat kawan kecilnya dulu, yaitu Ruby yang sudah dikelilingi gajah dewasa lain yang menyayanginya. Saat itulah Ivan menyadari jika dia telah berhasil melaksanakan janjinya kepada almarhumah Stella. Kisah Ivan ini diambil dari kisah nyata gorila bernama Ivan yang harus tinggal bersama keluarga manusia yang menyayanginya setelah keluarga aslinya mati diburu. Setelah Ivan tumbuh semakin besar, dia dipindahkan ke Washington dan menjadi binatang sirkus. Dan di sana Ivan tidak pernah keluar dari kandangnya selama 27 tahun. Di kandang kecil yang sepi itulah Ivan belajar menggambar untuk menghibur dirinya. Ketika sirkus Mac menunjukkan bakat Ivan, bukan rasa kagum dan terhibur yang penonton dapatkan, melainkan rasa iba yang mendatangkan komunitas pecinta hewan untuk melakukan demo mengupayakan pembebasan Ivan. Dan upaya mereka pun berhasil, guys. Ivan menghabiskan masa tuanya di kebun binatang Atlanta, di mana dia menjadi bintang utama. Tapi kali ini sebagai bintang yang menjelajahi lahan bebas sesuai dengan mimpinya Ivan. Ivan pun meninggal pada tahun 2012 di usianya yang menginjak 50 tahun. Film ini memberikan suara bagi Ivan untuk menceritakan kisah hidupnya yang menyedihkan yang diakibatkan oleh ulah manusia yang egois. Supaya di generasi selanjutnya tidak akan terjadi hal yang seperti ini lagi. Itulah dia cerita dari film The One and Only Ivan. Gimana, guys? Cukup membawangkan sekali, bukan? Jujur ceritanya ini mengharukan banget, guys. Gua ini sampai feeling banget. Dan karena terinspirasi dari kisah nyata, kita jadi menyalami kehidupan Ivan yang terkurung jauh dari habitat aslinya. Cerita dan pesan moralnya tersampaikan dengan baik dan bahkan menjadi kampanye #hentikan penderitaan hewan sirkus yang masih merajalela di berbagai negara.
Sebagai manusia, kita memiliki dua kemampuan, membuat perubahan baik dan bisa juga membuat kekacauan. Maka dari itu, kita harus bijak mengontrol perilaku kita. Dan gak boleh semena-mena melupakan makhluk Tuhan lain yang juga punya hak menikmati kebebasan dari alam ini. Oke, cukup sekian dulu video gua hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung. Nah, kalau kalian suka video ini, di-share juga yuk ke teman-teman kalian, saudara, kerabat keluarga, pacar, selingkuhan, simpenan, semua yang kalian cintai. Dan jangan lupa juga like video ini, subscribe juga, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari Alekin. Jika kalian punya rekomendasi cerita yang mau aku bawain selanjutnya, kalian bisa kasih tahu aku di kolom komentar ya. Tapi kalau komen kalian di bawah ini belum dibalas sama aku, kalian bisa chat IG aku ya di @alebhawiko karena semua chat di sana pasti aku balesin. Gak bohong ini. Oke, thank you for watching. Jaga kesehatannya selalu ya. And until next time, see ya.